Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini seturut dengan topik atau tema bagi kita, Tuhan kita mulia dan agung. Firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya baca buat kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah kita selalu merasakan atau masih merasa kagum dengan apa yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Ini penting saudaraku, karena rasa kagum kita maka akan membawa kita kepada pengakuan tentang siapakah Allah kita. Siapakah Allah yang menciptakan semuanya itu. Dan di samping juga akan ada pengakuan siapakah manusia itu di hadapan Allah. Siapakah kita ini sebenarnya. Sebagaimana pemazmur, karena rasa kagumnya, lalu ia mencurahkan isi hatinya, lalu dari hatinya tercurah luapan pengakuan puji-pujian kepada Allah. Dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu sungguh mulia dan sungguh agung. Dengan melihat seluruh ciptaan Tuhan, pemazmur menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Allah pencipta itu tidak ada bandingnya dengan apapun. Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah manapun. Dan tidak satu pun yang lebih mulia, yang lebih agung selain Allah kita, apalagi dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan kita. Tuhan kita mulia dan agung. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang mencuri kemuliaan Allah dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dengan mencari kemuliaan dengan berbagai cara. Berbagai cara mengandalkan kekuatan, mengandalkan hartanya, mengandalkan pangkatnya, mengandalkan jabatan, mengandalkan ilmu pengetahuannya, mengandalkan kekuasaannya dan sebagainya. Tetapi apa yang didapatkan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Justru yang didapatkan adalah kehinaan. Dia jadi hina ketika harta membawanya kepada perbudakan materialisme. Dia jadi hina ketika kuasa membawanya kepada tirani yang dibenci oleh banyak orang. Dia menjadi hina. Mazmur 8 ini menolong kita untuk meletakkan kemuliaan pada perspektif yang tepat. Kemuliaan
adalah milik Tuhan. Sekali lagi dalam ayat 2 dikatakan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ini kembali diulang dalam ayat 10, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dan seluruh alam menyaksikan kemuliaan Allah itu. Yang dikatakan dalam ayat 4 tadi, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, dan seterusnya. Bahwa Tuhan lewat ciptaannya, lewat karyanya, kita boleh melihat bahwa perbuatan karya Tuhan itu sangat luar biasa. Namun saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepada manusialah yang dianugerahkan Allah kemampuan untuk memuji, untuk memuliakan Allah itu. Bahkan suara-suara sederhana dari mulut bayi dan anak-anak sudah mencerminkan kapasitas memuliakan Allah itu. Dalam ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, dan seterusnya. Sebab manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan itu. Itu yang kita lihat dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu artinya berarti letak kemuliaan manusia ada di dalam anugerah Allah yang memberikan mandat kepada manusia itu. Pertama, di dalam puji-pujian dan kehidupan yang memuji Allah. Kemudian di dalam karyanya manusia mendapatkan kehormatan. Dalam karya Allah itu manusia mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab untuk mengurusi makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Ayat 7 dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Manusia itu berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memerintahkan itu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang di padang, burung-burung dan ikan-ikan diberikan Tuhan untuk dikuasai oleh manusia itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita kembali disadarkan akan besarnya kemuliaan yang telah Allah pertaruhkan di dalam hidup dan di atas bahu kita. Betapa besarnya tanggung jawab yang Tuhan berikan itu. Hidup yang Tuhan inginkan ada pada kita pun adalah hidup yang penuh kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan berikan. Tetapi hidup terhormat dan mulia itu tidak kita alami dengan menjadikan diri kita seolah-olah kita yang menjadi pusat di dunia ini. Menjadi pusat dari ciptaan Tuhan itu. Lalu pertanyaannya sekarang, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan itu? Bagaimana kita menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan itu, saudaraku? Keserakahan, hawa nafsu, kesombongan, keduniawian justru akan menghempaskan kita ke jurang kehinaan. Ke jurang kehinaan. Tetapi hanya dalam penyangkalan diri, kerendahan hati, kesalehan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, melakukan firman Allah, kita menghayati kemuliaan Allah, itu yang sejatinya akan menambahkan rasa kagum kita kepada Tuhan dan menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Semua manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Semua manusia mahkota ciptaan Tuhan yang dianugerahkan oleh Tuhan kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan itu. Saudaraku, pertanyaan berikutnya sekarang, mengapa pemazmur begitu terkagum-kagum akan kebesaran Allah? Mengapa ia terkagum-kagum akan kebesaran Allah? Sebab kebesaran Allah tidak hanya dapat dilihat di langit, di cakrawala, di langit di atas, namun juga dapat diperhatikan, dilihat di bumi, di bawah. Khususnya dari makhluk-makhluk tadi yang dianggap paling lemah, yaitu bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Pemeliharaan Allah yang luar biasa kepada mereka ketika Allah mengubah darah seorang ibu menjadi air susu dan memberikan kemampuan pada bayi-bayi untuk menyusu. Melalui itu Allah memelihara dan menumbuhkan. Pengenalan yang benar akan kebesaran Allah
akan menuntun kita saudaraku, menuntun manusia kepada kesadaran dan ketidakberdayaan dan ketidaklayakan diri manusia itu sebenarnya. Itu yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 4 dan ayat 5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Saudaraku, kesaksian pemazmur ini mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup dan kemampuan manusia itu. Apalagi diperhadapkan dengan seluruh ciptaan Allah yang luar biasa itu. Yang cukup luar biasa itu. Sangat luar biasa saudaraku. Walaupun manusia terbatas dan sangat kecil diperhadapkan dengan ciptaan lainnya, tetapi Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Bayangkan Allah yang mulia, Allah yang agung memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Apa itu? Pertama, diberi kuasa menjadi mendataris. Diberi kuasa menjadi duta Allah untuk menguasai seluruh ciptaan Allah, seluruh ciptaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 itu, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua saudaraku, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, sepeta dengan Allah, menjadi makhluk mulia. Maka sadarilah bahwa kamu itu adalah makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Jaga dan rawatlah itu. Pengenalan akan kebesaran Allah akan menuntun manusia untuk menemukan jati diri yang sebenarnya di hadapan Allah dan di antara makhluk ciptaan lainnya. Jika sekarang manusia mempunyai kemampuan, mempunyai otoritas, mempunyai kedudukan yang tinggi di dunia, saudaraku, semua itu semata-mata karena anugerah Allah. Sekali lagi kita begitu berharga di hadapan Allah. Karena itu bila ada orang yang menganggapmu hina, menganggap dirimu tidak berarti, merendahkan dirimu, bila ada orang yang menghina kamu, melecehkan kamu, saudaraku, jangan kecil hati. Mengapa? Ingat baik-baik, harga dirimu, nilai dirimu bukan terletak atau ditentukan apa kata orang, penilaian orang kepadamu, bukan. Tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan, penilaian Tuhan kepadamu. Bila kamu percaya akan Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung itu berkata, kamu berharga di mataku, aku akan menyertaimu. Maka percayalah, Tuhan akan lakukan itu. Jangan pernah rendah diri karena penilaian orang, karena apa kata orang. Namun tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Dari yang saya jelaskan tadi, kembali pertanyaan akan muncul saudaraku. Adakah alasan yang membenarkan manusia untuk menjadi sombong? Adakah alasan bagi kita untuk menjadi sombong sehingga merendahkan dan melecehkan orang lain? Seharusnya tidak saudaraku. Jika pemazmur membuka dan menutup mazmur ini dengan pujian kekaguman sebagai manifestasi dan dari pengakuan kebesaran Allah, dan kehinaan diri manusia itu sebenarnya dibandingkan dengan Allah, pertanyaan perenungan kita adalah apakah yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kamu lakukan, apa yang dapat saudara lakukan sebagai manifestasi dari pengakuan kebesaran Allah dan kehinaan diri kita di hadapannya, di hadapan Tuhan. Kalau saudara mengakui kemuliaan dan keagungan Tuhan itu, bagaimana seharusnya menunjukkan bahwa sungguh-sungguh kita mengakui kemuliaan dan keagungan itu. Kalau saudara mengakui kemuliaan dan keagungan Tuhan itu, bagaimana seharusnya menunjukkan bahwa sungguh mengakui kemuliaan dan keagungannya. Kita boleh mengakui kemuliaan dan keagungan Tuhan. Yang pertama, pengakuan akan kemuliaan dan keagungannya buktikanlah dengan tanggung jawabmu, dengan apa yang Tuhan tugaskan kepada manusia itu,
kepadamu, kepada kita. Apa itu saudaraku? Yang pertama, rawat, peliharalah ciptaan Tuhan. Jangan rusak, tapi peliharalah. Terus lestarikan, jaga. Yang kedua, pelihara hubungan bagi sesamamu. Sesama manusia yang diciptakan Tuhan, yang masing-masing kita diberi tugas itu tanpa kecuali. Di sini perlu adanya pengenalan diri akan siapa kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang tidak berhak mencuri kemuliaan Allah. Tugas kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan tanpa sedikit pun akan mencuri kemuliaan Allah itu. Yang ketiga, taat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Memuji, memuliakan Allah dalam hidup kita karena pujian dan hormat hanyalah kepada Dia. Hanyalah kepada Allah yang mulia dan agung itu. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Biarlah kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Shalom bagi kita semua.